Kembali lagi di Sans. Satu dan ngobrol santai. Masih bersama saya Jaya Wadik, ditemani oleh Jeffrey. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu, founder pendiri dari Jogja Rolling Scoot dan pelaku Vespa. Di Jogja. Siapa beliau? Golda. Luar biasa. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, alangkah baiknya kita satu tim turut berduka atas bencana pada minggu-minggu terakhir ini. Ya. Ada jatuhnya pesawat apa namanya? Sriwijaya, terus kemudian longsor, banjir, gempa, dan erupsi di Gunung Semeru. Dan kita doakan semua musibah yang terjadi di negeri kita segera berlalu, dan untuk teman-teman yang terkena dampak bencananya sehat walafiat dan tetap terus semangat, karena kita cuma bisa kasih semangat dan doa untuk saat ini. Luar biasa sekali semangat. Yes. Jadi gimana? Bukan dong. Biasa. Ngejokes dulu dong. Aku sih ngantuk ini. Jadi gimana Mas Golda? Kemarin habis dari NTT. Iya. Bukan NTB Mas. Mana? NTB. NTB. Iya. NTB. Namanya Escape to East. Escape to East. Apa itu? Apa itu maksudnya? Apa ya? Escape itu kan pelarian loh. Oke. Ya, band rotok keren gue jenenge. Escape to East ya, beralih ke timur gitu aja kalau kita. Nah, kenapa harus ke timur? Kenapa nggak ke barat? Kalau ke barat kita pernah soalnya. Di mana? Bandung, Jakarta. Kurang seru perjalanannya. Oh. Nah, kalau kamu timur kemana? Timur. Agel. Aku timur ke Sumbawa. Oh. Ke Sumbawa Besar, ke Taliwang, Lombok, Bali. Dan kamu tur itu kamu bawa misi gak sih? Bawa dong. Apa? Jadi kita bagi-bagi buku. Buku mewarnai, pewarna, terus kamus. Seperti itu sih. Berangkat ke sana berapa orang tuh? Itu kan berarti jalur darat terus pakai. Ya, jalur darat dulu ke Surabaya, Jogja, Surabaya, terus Lombok. Lombok nyebrang ke Sumbawa. Oh. Terus balik lagi muter lewat Lombok ke Bali. Kita bagi bukunya di Sumbawa. Di Sumbawanya. Dan Berapa orang tuh? berapa orang? 13 orang. 13 apa 14 ya? Lupa saya. 14 kayaknya. Tadi touring Vespa ya? Ya, touring Vespa. Itu Vespanya apa aja kalau? Klasik sama Matic. Maticnya cuma 2. Oh, ada salah satu temen tuh nyusul dari Jogja ke Bali. Nyusul karena Ketutupan. Lah dewe sendiri Mas, tapi motor ini turok gini bisa loh. Kuwi tenan iki. Nah, harus ya. turun kene bis iki. Arep nyusuli wedi. Heeh. Jenenge pulung iku wonge gokil sih. Ah, motor iki dhek golek bis. Sing biasanya kan bis iso dileboni motor iki. Sing normal aku ora iso. Kepepete dileboki bagasi diturokke. Dikai kasure supire. Tekan Bali cepet, makanya kok cepet iki bocah. Cuma diturokke. Beli turokke. Iya. Lagi oleh dari bis. Oleh, bayar 300.000 ya. Murah teraman ya. Aman. Oh, berarti itu semua Vespa nggak apa-apa ya Mas? Semua Vespa nggak apa-apa ya. Itu sempat ada kendala nggak waktu perjalanan? Kalau kita pas berangkat tuh tanpa gejala. Kok gejala? Gejala sleep. Tanpa kendala, ya tanpa kendala. Tanpa kendala. Tapi kalau pas pulangnya sih banyak. Punya saya sendiri itu macet, rusak spoolnya, ya kecil-kecilan lah. Itu akibat banyak mengejek sebenarnya. Tips touring itu jangan ngecek. Nggak bisa. Nek ngecek mesti macet. Masa ya? Iya, aku dari perjalanan itu temenku kan namanya Made itu. Terus ini prepare ya -1. Neng dolane tak ece terus motormu mati malah motor gue mati. Maling. Tapi bener loh, kadang nek numpak motor bengi-bengi terus mikir, wah ketoknya bani bocor nih. Bocor tenan, Pak. Oh, iya. Bisa ngono ya? Cobaan gue bengi. Ora dong. Tapi kan kemarin dari cuplikan yang ada di Instagram di feed nih, kan itu kan lewat hutan-hutan gitu. Ya. Itu hutan mana tuh? Kita sebenarnya nggak lewat hutan sih Mas. Itu kita buat-buat seolah. Sosokan. Itu
Akhirnya kita ambil di Baluran di Hutan Banyuwangi. Pas kita pulang sebenarnya kan mumpung lewat terus nggak sengaja ya mampir aja masuk buat cari-cari footage tambahan. Itu berapa jam tuh sini Sumba? Kalau sini Lombok, aku kan sini Lombok. Kok sini Lombok? Sini Surabaya tuh 12 jam. 12 jam. Terus ke touring itu? Nyebrangnya 24 jam naik kapal. Kamu total touring pulang balik berapa hari? 15 hari. 15 hari. 15 hari. Berarti Kita pas tahun baru ya? sebelum tahun baru tanggal 28 Desember kemarin kita berangkat. Kok bisa tercetus? Wah, mangkat Rono baik. Gara-garanya aku. Dari hati Mas. Wow. Ya udah sing celeleng ya. Celeleng oleh sponsor mangkat wae. Oh, no. Ya keinginan teman-teman sih, pengennya kan kemarin tahun baruan di Gili Trawangan. Terus pertamanya cuma berempat, kita rencana berempat. Terus iseng-iseng kita buka pre-order kaos Indonesia itu kemarin. Nah itu tembus nyampe 600 pieces. Nah itu jadi modal kita sebenarnya. Guys, duit modal ki tambah ira, terus akhirnya kita cari sponsor, cari temen lagi, akhirnya dapat, terus kita gas itu. Itu mencukupi untuk sampai ke sana dan membuat kegiatan gitu ya. Dari itu bukunya juga dari donasi teman-teman apa gimana? Ya, jadi beli kaos kemarin yang Indonesia itu kan kita jualnya cuma 75.000. Kan pas Agustus kan spesial 75 tahun Indonesia. Kita bikin itu diambil 15.000 per pieces. Buat beli buku. Marginnya ya. Kamu tak gini itu sangat-sangat ini ya bijak sekali. Ya, beli baru itu bukunya. Kemarin sempat ada yang DM sih Mas. Kalau bukunya lama boleh enggak Mas? Abot lho go. Pemanyar wae. Buku lama sih kandel-kandel. Kandel-kandel. Atlas ya. Tapi kita ngomongin Jogja Rolling Scoot awal terbentuk itu dari tahun kapan dan gimana bisa tercetus? Apa emang senang skuter kah? Apa emang awal terbentuk tuh tahun 2014. Itu aku lulus SMA apa ya? Awal masuk kuliah 2014. Ora sih. Iya 13 lulus. Ya 13 lulus terus awal itu masuk kuliah bikin CRS sama teman-teman dulu. Komunitasnya ada dua. Lavida sama Ovu. Ovu tuh dari teman-teman dari Tidore. Nah terus selang berjalannya waktu kan sebagian ada yang lulus kuliah dan sebagainya pulang ke daerahnya. Terus kalau yang dari Lavida sendiri mereteli ada yang menikah dan sebagainya macam. Terus akhirnya habis-habis tinggal kita berempat sekarang. Lavida itu tempatmu dulu? Tempatmu? Iya komunitasku 2012 apa ya? 2012. Ya kan Lavida kan sempat buka apa? Sego goreng. Ya nasi goreng itu yang punya ketua kita. Terus sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih nasi gorengnya, tapi komunitasnya wis yo isih wonge tapi ora tau ngumpul. Vakum Ya ya. vakum. Nah sekarang kamu ngendelnya yang di CRS ya. Jogja Rolling Scoot. Mempertahankan. Tapi antusiasnya juga luar biasa. Luar biasa Mas. Luar biasa. Jadi beberapa tahun ini kalau dilihat dari antusiasnya pas acara pas datang tuh soyo-soyo itu dari beberapa kota terus sampai nginep-nginep segala macem. Terakhir itu tahun ini kita ada rolling hanya 2 kali ya karena Covid kan. Rolling terakhir itu kemarin apa ya dia pas 17 Agustus. 17-an itu rame banget itu. Muter Jogja. Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Bukan muter Jawa Tengah tapi yang datang itu dari Jawa Tengah. Rame banget ya. Nah kalau misalnya Jogja Rolling Scoot tuh kan banyak event ya. Ya. Banyak kan kamu buat event ya gitu tuh. Nah pas Covid kemarin gimana eventmu? Kan ada yang cancel. oh ya itu event rollers barbecue. Harusnya tuh di Maret kemarin. Udah di prepare 100% tinggal jalan kita. Tapi ternyata Covid akhirnya dipospon, diundur. Mungkin di tahun ini kalau keadaan udah aman kita jalan untuk amin. Dan kita doa itu. Dan kan kabarnya kamu udah menjual tiket. Itu udah masuk sekitar 8 juta itu uangnya. Terus aku transfer isi ya. Males banget jane. Maling. Tapi demi kelancaran ya kita postpone. Karena kalau ngecamp kan satu tenda berempat yang terlalu beresiko kalau di situasi Covid seperti ini.
Masuk neng tenda nganggo face shield. Iya. APBD APD. Nah kan sekarang aku mau tanya tentang Vespa. Yes. Nah kalau misalnya Vespa buat touring itu persiapannya gimana sih? Apakah sama kayak motor gede gitu-gitu? Motor gede lu yang gimana? NMAX? NMAX. Sing saling banyu. Gede. Sing saling banyu. Motor was Harley kayak gitu loh. Prepare-nya yang penting kita punya uang. Nek ra didit, ora iso prepare. Kalau ada macam-macam misalnya, kayak kamu kemarin. Enggak, kalau sebenarnya kalau prepare tuh ya mesin normal lah, kondisi lakar dan sebagainya macam, oli, terus pengapian itu paling penting juga. Kita prepare. Terus kalau buat di jalan sih, Vespa tuh enggak macetan kok nek saiki, Mas. Oh, ora Ya beda karo zaman biyen. Aku berani kok. Tempatku tuh karena ngecewi mau. Karena pengapianmu itu orang-orang peredam panasnya, Mas. Lupa mungkin yang masang kan. Jadi spool itu langsung nempel ke kipas, jadi panasnya kurang. Over kan, terus merembet ke spool terus terbakar. Dan sejauh ini kamu udah punya berapa Vespa? Aku baru punya 2. Apa aja? PTS sama Bajaj. Sama Bajaj? Bajaj mesin Excel. Itu Vespa pertama aku dulu beli tak lulus SMP aku beli Vespa. Dapat 1.300.000. 1.200.000. Murah. Bajaj, Mas. Bajaj itu buatan India. Iya. Bukan kamu hasil jualan narkoba itu SMP? Enggak, Mas. Terus jual diri? Aku lali itu nganggo. Tapi kan nek Vespa kan apa ya? Macem-macem. Nah, yang mbok pakai ini bahan bakarnya tuh apa tuh? Vespa bahan bakarnya apa sih? Bensol, Mas, ya temanku. Bensol. Oh, tapi kalau di jalan tenan ra ya. Asal singan bensol. Bahan bakarnya premium, kalau paling enak menurutku tuh premium, bensin tetap paling enak. Mungkin di tahun segitu tuh motor diciptakan ya bahan bakarnya bensin. Oktannya mungkin lebih cocok, tapi seiring jalan waktu ya ono sing nganggo Pertamax, ono sing nganggo apa Pertamax deck yo sak arepe duwe sih. Tapi nek sing dicampur-campurnya apa sih kayak barang ngisi ning pom bensin aku sering lihat itu oli samping itu, Mas. Ya, dua tak kan harus pakai pelumas tambahan toh. Dibuat di sekernya. Kalau nggak dikasih itu ya overheat, ngancing. Jadi memang harus dipakai itu. Iki ngomong-ngomong ada yang besok, Mas. Oke. JC dong. Tak delok iki lho iki. Sulta bangsat. Oh, enak. Koyo ngene yo. Iya, Mas, ora kok sih, Mas. Tapi pada akhirnya di sana kegiatannya lancar ya? Kegiatan lancar, Mandailing Natal. Kemarin tuh acara kita tuh finish di Bali, terus kita bikin acara bareng Deus Tempel ya situ. Preman. Acaranya mabuk-mabukan, sharing session. Biasa anak muda. Ya. Besok tuanya menyesal. Soalnya mabuk-mabukan si anjing. Lah nek Mas Golda sendiri nih, kamu tuh lebih senang Vespa yang kamu beli ori atau kamu beli ori tapi langsung di custom? Tergantung budget. Kalau untukku semampuku ya aku cuman bisa beli Vespa dengan standar garapan biasa, nggak pakai imporan dan segala macam gitu. Mungkin besok kalau udah sukses ya beli yang imporan. Larang ya, Mas? Iya, Mas. Sangat diseket ya. Mending tinggu rabi tuh. Aku tuh sebenarnya suka Vespa tapi nggak terlalu dalam banget gitu loh, Mas. Cuman seneng jalanin movementnya, ketemu teman-temannya. Jadi nggak begitu fanatik banget sebenarnya. Wong udah gue pulang touring tuh rusak tak nengki wae. Males aku ya dandan. Kan di jalan kemarin ini aku macet di daerah Probolinggo. Macet terakhir aku wis ngerasa iki wah asu iki motornya macet tak gajul juga. Angkel lah. Aku kanca-kanca wis bablas sih. Dari wong piro asu motor ngerepoti gitu. Tapi nek Vespa perawatannya susah enggak sih? Enggak, rutin ya. Apa ya? Vespa iki dong-dong penak dong-dong murah sih, Mas. Perawatannya gampang, nggak sulit.
Isuk dipanasi ngono wae. Biasa. Nah, kamu dulu kan punya Vespa ekstrim itu. Oh iya, Mas itu 2013 ya. Vespa ekstrim itu? Dore 3 meter lho. Oh, sing ke apa Vespa sing rembal ya. Sempat gede-gede dia sempat punya motivasimu. Aku sempat diboncengin sama dia. Nyaman ra? Kan iso selancar, Pak. Iso selancar. Ngeri. Asik itu tapi motornya. Itu gimana tuh? Kabarnya gimana tuh? Udah dijual, Mas. Payu kan ngono. Payu, saya itu 300 dibeli teman Solo itu. Digo pokoknya ngono. Digo usungi dameng gitu. Itu dulu tuh dibikin karena aku masih punya Simbah ya dulu. Simbah aku sering ke sawah. Kalau pulang sering bawa apa ya, hasil tani gitu. Nah, terus sama omku bikin itu. Buat bantu simbahku itu. Terus akhirnya ya tetap dipakai buat harian juga sih. Aku pernah touring itu sampai ke mana itu? Banjarnegara itu berenam. Kuwi kabeh bener kabeh. Aku penasaran nih. Apa nyetir liane turun nih. Penasaran nih kan touring itu kan berarti caranya enggak dekat ya. Macam melewati beberapa pos polisi ini. Nah, sebenarnya dicekal ora sih nek ngono iki? Kita jalannya malam kalau dulu kalau pas naik ekstriman. Oh. Jalannya malam, ngalong lah kasarannya. Kalau siang sebenarnya aku juga jarang sih ketangkap polisi Mas dulu. Selama perjalanan tuh aman-aman aja. Aman aja. Termasuk Vespa rembol itu. Rembol. Mungkin tapi kalau ada razia mungkin ditangkap juga. Tapi kalau ditangkap ya udah dikasih. Iya. Meh meneh, nyalahi aturan nih. Pasrah. Tapi kalau kemarin aku pas di sepanjang perjalanan ke Sumbawa tuh aman, nggak ada polisi. Surat semua lengkap, Vespanya isi semua. Misalnya touring itu, kalau kemarin touring itu biasanya pakai kayak mik-mikan gitu kan? Bawa kita kemarin HT. Yang di depan sama yang di belakang. Tapi cuman sampai Solo. Baru wis males lihat aku. Ribet banget. Helmnya budek nganggo HT. Ra krungu. Mending di loske. Ada touring kan penasaran naik touring Vespa urut-urutannya ya ditentuin nggak sih? Kan ada yang sweeper biasanya apa gitu. Enggak, kalau pas kita meeting kemarin tuh dibikin rinci detail gitu, tapi pas hari H pas jalan ya wis nyebar sakarepe dhewe numpak motor. Tapi ya wis jadinya kayak gitu. Nanti ketika di jalan tuh kita menemukan titik nyamannya sendiri-sendiri loh Mas. Oh, oke. Kita mau di depan atau di belakang itu kita senyamannya kita aja. Enggak butuh banyak aturan sebenarnya. Oh gitu. Mau senang-senang kok diatur. Oh iya. Terus kalau kita ngomongin yang acara kemarin Escape to East ya. Itu kan lebih menuju ke charity. Bisa dikatakan charity nggak sih? Charity ya. Iya. Nah, apakah memang dari awal itu dibentuknya Jogja Running Scoot ini untuk charity, untuk kegiatan itu, atau memang baru tercetus ketika di pertengahan jalan? Enggak, sebenarnya kalau Jogja Rolling Scooter tuh dibikin bukan komunitas juga, jadi semacam kayak apa ya, kumpulan dari komunitas, bukan mewadahi juga sebenarnya, karena kan yang tua-tua di Jogja juga lebih banyak toh. Jadi kita yang muda bikin pergerakan bareng-bareng, seneng-seneng lah intinya. Di modern ya, seneng-seneng biar scene Vespa tuh terus berjalan gitu kan. Tanpa event ini bakul-bakul ini rapayu ya kan soalnya. Mulia. Ya bikin putaran skin Vespa aja biar tetap berjalan. Kalau tambahan. Jadi kemarin pas touring ke timur itu yang jalan tuh weekdays sama Jogja Rolling Scooter. Jadi weekdays itu dibentuk khusus buat tour. Senang-senang lah. Weekdays club. Dari CRS juga, tapi dibentuk khusus buat jalan, buat senang-senang. Itu sih. Oke. Lah kan berapa 15 hari ya? Di jalan gitu nih. Itu kayak boyok lah sih. Enggak Mas. Terus kan enggak full 15 hari di jalan itu. Paling di jalan 4 hari, 3 hari lah. Kalau di rute di turun dulu. Kan kita sini Surabaya kan deket toh. Paling 12 jam. Deket sini juga nih kan kalau untuk standarisasi touring nih. Nah, standar yang aman untuk ketika berkendara terus istirahat itu berapa jam? Karena kan kita nggak bisa terus-terusan 12 jam kita habiskan terus. Karena bahaya juga kalau ngantuk. Benar. Kalau touringnya kita cuma berempat tuh lebih enak sebenarnya kan. Kita kemarin 13 orang kan. Jadi karakternya masing-masing pribadi itu udah mulai keluar. Jadi ada yang capek, pengen istirahat. Jadi ngimbangi aja sebenarnya kita Mas.
Kalau teman-teman ada yang capek ya kita ikut semua berhenti istirahat kayak gitu sebenarnya. Wis ngono tok. Lagi berarti ini pirang jam menurutmu? Waktu kamu kemarin aja. Kalau di total sih untuk seluruh di perjalanan ya, mungkin itu ada sekitar 5 hari, berarti 24 kali 5 ya. Itu total perjalanan mungkin. Bolak-balik kan, karena aku pas perjalanan pulang itu lumayan lama dari Banyuwangi itu aku wis rambayang ki. Edan Banyuwangi itu kan Jogja aduh banget. Iya. Akhirnya kita tuh 2 hari kita di jalan dari Banyuwangi sampai Jogja itu 2 hari. Kita pulang tanggal 10, nyampe sini tanggal 12. Dengan rute yang sama? Beda rute. Kalau kemarin kan Jogja Surabaya, ini Banyuwangi Jogja. Tapi kita melewati pinggiran Surabaya juga, karena kita lewat jalur utara. Dalannya remuk banget. Tolong kali petani remuk tenan, dalanmu remuk. Mangkel banget, stop nanti cul. Dalan iki bolong sak mene to. Jerone sak mene lho. Nah, iki digedhuk kok piye dalane. Ram maling menan. Dan kemarin kan sempat hujan berhari-hari. Nah, di perjalanan itu juga terkendala hujan ya? Aku untungnya pas kena hujan tuh pas cuma di Karanganyar. Jadi aku pas naik di Sarangan kan kita lewat Sarangan tuh. Itu kabut tebel, habis itu selesai kabut hujan terus itu. Terpaksa kita berhenti. Karena iya jarak pandangnya terlalu dekat. Tuh kita berhenti cukup lama itu, terus akhirnya lanjut lagi. Dari Madiun sampai Sarangan itu hujan, tapi nggak begitu terus. Nah, dalam tur kemarin Escape East itu ada ini nggak? Escape to East gue ada apa ya pengalaman yang lucu nggak? Sing ngopo kayak di Sumbawa nih apa di mana nih gitu? Terlalu banyak sebenarnya kalau diceritain Mas. Males aku yang cerita aja. Ya sih jiwa. Cerita lucu ya, gokil ya. Itu kita sampai Sumbawa besar. Kita cuman foto di pintu selamat datang. Terus? Ado-ado. Saka Jogja. Mengarep foto selamat datang. Baru mulai. Asu. Jadi kamu nggak masuk? Nggak masuk Mas. Waktu kita terlalu mepet. Jadi kita berhenti di pintu masuk. Itu selamat datang Sumbawa. Kita datang. Makan bakso dilit, foto, balik meneh. Jadi ini aku mikirin dari ngopo ikan gini. Ya kalau touring ke NTB ya, itu harus komunikasi dulu sama orang sana. Untuk kita mau ngadain charity mau ke sana nih. Itu secara tidak langsung kita langsung dihubungin sama teman-teman yang di sana. Jadi kita kemarin tuh nyampe Lombok itu langsung disambut sama teman-teman Vespa Cation apa ya namanya. Dikasih rumah, difasilitasi lah. Disambut ya, dibikinin acara gitu, dipakein kalung, kalung tarian ngaku gajah nih kalung gitu. Dikira dikalungi gajah. Disambut, kita pasti disambut. Sebenarnya kalau touring tuh kalau Vespa kita bawa uang sedikit tuh kemanapun bisa sebenarnya. Nek rada isin tapi. Ya karena apa saking deketnya ya kan punya tagline tuh satu Vespa sudah saudara. Nah, nek ono sing macet siji nek mesti ono sing balik ora kenal. Aku wis tau urus brotherhood banget ya. Kemarin kita ya juga di daerah Baluran tuh ada Vespa satu macet toh. Kita pas perjalanan pulang. Sakjane aku wis males banget. Kok mesake. Akhirnya kita berhenti, tak susu cepet Mas dandan. Tadi nyamperin tapi mari nyusu-nyusu. Teman-teman udah di depan, aku yang bawa kunci, aku berempat tuh di belakang dandan. Wah, iki dandan suwe iki mah. Coba selar bule ya. Ternyata dibaliknya seperti itu. Dibalik cerita apa brotherhoodnya ternyata tetep baik. Tapi enggak sih sebenarnya. Kita tetap tunggu sampai selesai. Tapi itu wis jadi istiadat apa? Ya, budaya. Nah, ono sing macet wis caranya tetep balik. Iya, nulungi. Ya walaupun orang orang kita Vespa aku macet di Lombok itu dibenerin sama teman-teman Lombok. Tahu-tahu udah jadi aja motornya. Enak ditinggal dulu. Saking solidnya itu. Oke. Nah, dari pengalamanmu, kamu touring dari kapan sih?
28 November. Enggak, yang dari kamunya sendiri pribadi dari 2000 berapa? Pertama kamu touring. Pertama aku touring lupa aku Mas. Mungkin dari SMA aku udah touring. Udah touring Vespa. Udah touring Vespa. Kemana itu? Ingat ya? Kemana ya? Dekat sih mungkin ya Banjarnegara itu. Terus Sambarawa ya. SMA kan kita masih dekat-dekat aja, masih bisa beyes lah kasarannya. Yes, masih seneng delok rame ngono kan. Event mabuk, datang mabuk. Ranggodit. Masih seperti itu. Terus lanjut lagi kuliah, touring lagi, semakin jauh. Jepara, Jakarta, Bandung, seperti itu. Paling jauh kalau paling jauh. Paling jauh kemarin ke Sumbawa itu. Sumbawa itu paling jauh tuh. Ini escape tuh ada lanjutannya. Jadi besok ini kan escape ke pertama kan udah selesai. Itu besok mau dilanjutin dari Sumbawa ke Pulau Sumba. Sumba. Jadi ada lanjutannya ya. Mungkin kalau nggak tahun ini tahun depan kita lanjutkan. Pokoknya titik finishnya selesai escape itu nanti di Timor Leste. Wah, ngeri. Tapi itu kita juga charity juga. Tetap bawa misi. Ya, tetap bawa misi. Ya, tetap untuk anak-anak sebenarnya misi kita, Mas. Kenapa kok menyasarkan ke anak-anak? Kenapa nggak ke jompo? Panti jompo atau difabel? Kalau untuk di panti jompo ngomongnya susah ya sama orang. Ngomongnya susah. Iya, Mbak. Jadi kita bingung sebenarnya kemarin. Kita mau pertamanya tuh kita mau menyasar ke veteran perang yang mungkin ditinggalkan oleh negara dan segala macam mungkin. Tapi kita nggak mendapatkan link yang jelas gitu loh. Ini bantuan kita mau tak taruh mana itu kurang jelas. Jadi kita bingung. Akhirnya kita menyasar ke anak-anak kecil. Dan ternyata benar. Jadi kemarin kita pas perjalanan di timur itu anak-anak kecil tuh kita ini kayak dora sekolah ya Mas. Jadi di perjalanan itu jadi ono warung-warung ngono anak-anak iki dolan sak karepe dhewe dan nganti lusuh. Kita mesake, kita ibuke ra nyekolahke ngono kae lho. Jadi ya udah kita kasih buku biarpun kur buku tulis ya kalau tulis buku mewarnai karo pensil warna. Itu mungkin nanti menimbulkan motivasi dia untuk meminta lagi itu loh. Bu aku udah selesai nih gambarnya, aku pengen seperti ini lagi mungkin kayak gitu. Dan semoga dengan adanya misi yang seperti ini bisa didengar sama Mas teman sos ya. Siapa tahu didukung untuk sampai ke titik finishnya di besok misalnya kalau dapat dukungan lagi tuh aku mungkin uang aja. Kemarin aku bawa buku berat banget. Bukunya itu PR banget kita bawa. Mungkin besok kalau itu pelajaran buat kita, mungkin bukunya besok akan kita belikan di sana, di lokasi yang kita tuju. Mungkin nanti kita cari, kita beli buku di sana. Kalau kayak yang kemarin tuh kita bawa dari Jogja belinya Mas. Itu kita beli habis 2 juta apa ya? Wih, apa tenan bukunya Mas? Paling kali. Apa tenan bukunya? Orang kesel mespane lah. Orang kesel mespane apa nyunggi. Sampai jatuh di jalan bukunya. Oh iya. Ya. Wah, penuh pengorbanan berarti kamu membuat misi untuk amalmu gitu ya. Tapi kenapa harus sampai ke NTB? Kenapa nggak di Jawa dulu aja untuk charity seperti itu? Kalau di Jawa mungkin kan pulaunya sudah besar, mungkin lebih maju ya menurutku loh. Kalau di kepulauan seperti NTB gitu kan, itu negara daerah kepulauan ya, mungkin distribusi barangnya tuh nggak begitu cepat seperti di Jawa gitu loh. Jadi makanya kita jatuhnya di sana, di NTB. Tapi memang benar sih, di sepanjang perjalanan tuh anak kecilnya banyak banget. Main sendiri gitu dia. Seperti kayak diurus, kayak nggak terurus gitu. Tapi juga nggak tahu sih sebenarnya anak-anaknya itu diurus apa enggak. Mungkin diurus dengan caranya. Ya. Kalau menurutku sih di sana tuh anak kecil tuh dia ikut mencari uang ibunya. Jadi ibunya jualan, anaknya diajak gitu, terus dia main sendiri gitu. Di pinggir jalan itu banyak Mas, di perjalanan kita nemu. Jadi kan ada yang kita konten juga kan, kita ngambil sambil kita ngasih itu sambil di konten gitu. Ada yang enggak, karena kebanyakan tuh random banget gitu. Kita jalan nggak bisa berhenti terus stay gitu. Jadi cuma beberapa, lebih banyak yang kita jalan nemu kasih gitu. Oh itu berarti sepanjang jalan ya? Sepanjang jalan. Yang di satu desa itu. Ya sepanjang jalan. Jadi kita nemu anak kecil, kita putar balik, kita kasih, kita putar balik, kita kasih. Gitu. Benar-benar tenang. Ngeri. Benar-benar didengar ya ini. Didengar.
Kalau anak kecil sih menurutku ya buku itu aja. Kemarin aku sempat di Sumbawa itu ngasih anak kecil, kita keliru lah meneng. Tak dodok dik nyekel HP deh malah. Pakai bukunya nyekel HP. Anak kecil 2 orang nyekel HP. Waduh, space ini juga nyekel HP. Tapi itu ada maknanya sendiri loh ngasih buku itu. Ya. Biar anak kecil itu tidak terbiasa memegang gadget. Benar. Seperti itu. Karena kan kebanyakan sekarang pegangnya gadget atau gadget. Iya sih. Iya. Biar apa ya? Biar dia menemukan jadi dirinya. Misal dia senang menggambar, senang mewarnai kan nanti dia terbiasa terus minta ibunya, "Bu, aku pengen lagi nih seperti ini," gitu. Wah, malah repot nih gue. Aku kok kayak menang. Biar jadi usaha ibunya itu. Nah, aku orang kon gawe tok lho. Ayo ini lho. Nah, aku penasaran nih. Di sana kan ini Covid tuh. Nah, gimana sih suasana di sana Covid di sana itu? Seperti nggak ada Covid. Terus suasana di Lombok sih kita nggak pakai masker, mungkin nanti kena tegur ya. Pokoknya Lombok itu ketat menurutku karena sepanjang perjalanan itu aku dari tempat wisata itu 100 meter tuh ada polisi, 100 meter polisi. Jadi mereka menyaring, benar-benar nyaring. Tapi kalau pas masuk di Sumbawa itu seperti nggak ada Covid. Jadi di sana lost. Oh gitu. Kayak kehidupan biasanya gitu. Iya, kehidupannya seperti biasanya. Kayak malam pun juga biasa. Kalau malam ya biasa. Biasa banget di sana, Mas. Ngomong-ngomong udah rapid lagi? Udah rapid kemarin. Ya, alhamdulillah. Hasilnya? Ya, hasilnya negatif. Maksudnya aktivitasnya positif. Ya. Pulang itu kita semua rapid semua, rapid antigen. Berangkat rapid, pulangnya rapid. Ini kok nggak pada diminum? Ya punya mau habis. Ya banyak habis. Aduh, entah gitu. Dan ngomongin Charity nih, aku jadi tergerak untuk Charity juga. Apa? Kita kasih Charity. Kosong. Kamu mau Charity juga? Iya benar. Oke. Terus dia ngomong. Ada kejutan apa lagi nih tahun ini? Jogja Rolling Scoot. Ada Jogja Rolling Scoot atau apa kayak kolaps lagi sama komunitas lain? Untuk tahun ini belum ada timeline lagi buat event ya, tapi kita masih ada PR 2. Jadi sebelum kita berangkat kemarin kita sempat mau bikin rolling itu Ring of Fire. Tentang Indonesia kan dikelilingi gunung berapi. Ya, benar. Kita pengen mengangkat itu, pengen mengedukasi lah gunung berapi itu, antisipasi kalau bencana gimana dan sebagainya. Kita mau kasih selebaran, kita mau kasih edukasi buat menolong teman-teman kita misal kena musibah itu. Jika terjadi erupsi harus ngapain, kita mau bikin itu. Kita belum terlaksana itu karena kemarin mepet waktunya. Terus sama after party Escape to Ace ini kita juga belum rencanakan. Mungkin selesai PSBB kita baru jalan. Ditunggu undangannya. Ini gercah undangan ya. After party, kok mabuk di sini, Mas. Wingi bagi-bagi buku ketok sosial after party-nya mendem. Tapi enggak apa-apa, itu kan indah. Iya, indah. Nah, selain kamu Vespaan juga, terus sebenarnya kamu tuh ngapain sih kerjaanmu sebenarnya? Aku kerja di suatu event juga. Di motor-motoran juga. Ya, di motor-motoran di Custom Fest. Ya, aku di sana layout, desain lah, layouter. Kamu desainer juga berarti ya? Masa juga. Tapi dia ya, sama. Dulu aku satu kampus, Mas. Kita berdua ini. Kita sama ngomongin kampus yo. Ojo. Nggak, aku tangan meneh yo. Tapi kan ada sisi positifnya. Walaupun di DO tapi tetap berguna. Oh, tetap berguna ya. Teman-temanku yang di DO itu semua sukses semua. Malah sukses dan berguna. Belum tentu gue lulus tapi ya berguna. Tapi yang lulus itu bahagia. Kita punya sebenarnya satu geng itu yang lulus cuma satu. Namanya Arya Foto. Sekarang nggak desain, mbak sepatu. Sorry Bot. Sorry. Ngawur. Berarti kamu desainer juga. Kamu apa ya? Penghasilan utamamu tuh dari desainer itu? Desain grafik di desainer? Iya, dari itu. Oh. Kalau pas ada kerjaan desain ya desain.
Tapi aku utama ya tetap di kantor, di custom base. Karena itu kan aku in-house, dapat gaji bulanan juga. Di custom base. Udah lama juga ya di custom base? 3 tahun event ini. Kalau tahun ini ke-4 berarti. Mantap. Tahun ini rencana kapan? Oh belum tahu kalau belum custom ya? base ya. Masih PSBB ya? PSBB. Jancuk PSBB. Semua event kayaknya agak sulit untuk tahun ini. Itu menjadi kendala nggak untuk dirimu yang sekarang ini sebagai desain grafis? PSBB terus? Enggak sih mas, enggak ngefek sebenarnya kalau PSBB. Kan desainnya neng omah orang melaku neng motor harus desain. Desainnya aman-aman soalnya. Corona munculnya bareng isa. Aku luwe. Apa sih? Apa sih viral ya? Jadi nanti juga belum tahu ya kapan mau acara itu. Tapi yang pasti tetap jalan kan ini. Ada sosial medianya juga nggak? Ada, @Jogja Rolling Scooter sama Weekdays Club. Instagram? Itu Instagram. YouTube ada JRS channel tapi nggak jalan lagi. Ya kenapa nggak jalan lagi? Kamu butuh tim. Kita siap. Iya. Kontennya mas kalau di YouTube tuh istilahnya kayak kerja juga tuh kita. Nah, kamu butuh konten kreator. Kita sih. Ada sih namanya Masaan yang ngelola YouTube kita. Masaan yang suka mobil klasik itu ya? Iya, yang suka dan tahu aku tuh Masaan. Sehingga sopo. Tahu. Punya motif tuh dia. Sama. nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Terus kedepannya nih, resolusi kedepannya ini mau dibawa kemana nih Jogja terus? Yang penting tetap jalan, konsisten ya. Sampai tua pokoknya. Sampai selama masih sanggup, JRS tetap akan ada. Luar biasa. Dukung dan support. Yes, kalau butuh konten kreator kita siap. Dan beli merchandise-nya. Ya. Oh, kamu juga perlu merchandise juga ya? Ada. Ini nek tak omongin saiki ini upload kapan ini? Besok Sabtu. Oh, besok Sabtu. Oh, udah. Enggak usah diomongin. Lah kenapa? Pre-order entek. Tapi kan besok pre-order lagi. Kameramen ngantuk. Nah, itu kan si Jogja kan juga ada merchandise-nya. Ada merchandise-nya. Apa aja? Kaos ya sepengennya kita buat sebenarnya mas. Nggak ada patokan. Kalau pengen buat tas ya kita buat tas. Buat kaos ya kita buat kaos. Topi ya topi gitu aja. Yang ready stock? Yang ready stock untuk saat ini nggak ada. Oh nggak ada habis. Kemarin kita bawa semua ke Lombok. Oh gitu. Ya buat dibagi-bagi ke orang yang nombok kita gitu. Kita bawa souvenir ya, kita bawa oleh-oleh itu kaos. Banyak banget itu yang kemarin kita bawa. Ada kalau 50 kaos kita bawa. Dan itu rutin nggak sih? Kamu buat merchandise itu rutin nggak? Enggak juga. Ya pasaran dikit lagi gawe. Enggak rutin. Sesuai permintaan sebenarnya. Karena banyak di DM kan mas merchandise ready kapan. Kalau udah kira-kiranya banyak baru kita bikin. Oke. Ya udah pantengin aja sosial medianya Jogja Rolling Scooter dan apa namanya? Weekdays Club. Untuk touringnya. Touringnya. Besok teman-teman juga bisa ikut di perjalanan selanjutnya itu. Jadi kita nanti pilih siapa yang kiranya bisa ikut, kita ikut, kita biayai juga. Oh kamu nanti bisa buka open recruitment kayak gitu ya? Yang pengen, yang dia bisa ride jauh, dia pengen bisa gabung. Tapi harus Vespa. Harus Vespa. Matic apa klasik boleh. Oh gitu. Ya. Nanti kalau gabung di DM berarti. Ya di DM. Besok mungkin kan untuk yang di tahun ini atau tahun besok mungkin aku nggak ikut ya. Jadi aku cuma memberangkatkan teman-teman aja tim gitu. Ya, kenapa kamu ikut? Nggak apa-apa. Kamu pengen pengen nikah mas. Rapi dong ya. Pengen nikah mas. Dan kita doakan aja untuk Jogja Rolling Scooter tetap gas sampai kapanpun. Dan terima kasih sudah menyempatkan ke sini. Wah siap mas. Istirahat tuh ya. Dan jangan lupa tetap subscribe channel YouTube kita, like dan komen jika ada kritik dan saran di kolom komentar. Karena kami tidak membaca komen. Terima kasih. Salam Kang Vespa.
Salam Vespa apa jenenge? Apa? Salam Vespa iki. Salam mesin kanan. Hah? Salam mesin kanan. Salam mesin kanan. Ya. Oh, iya. Salam mesin kanan. Ya, sebenarnya itu kan juga tugas toh. Ya. Dia hanya menjalankan tugas. Tur ke Maki.